Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu honorer kategori R2 maupun R3 database, berikut Bapak Ibu sekalian akan sampaikan dua kategori R2 dan database peserta tahap 1 dan tahap 2 yang tidak dapat diusul, baik ini untuk full time maupun nantinya paruh waktu. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Hingga di 7 Januari ini Bapak Ibu sekalian, barangkali Bapak Ibu sudah dapat pengumuman semua terkait hasil kelulusan SSCISN Bapak Ibu maupun di surat edaran Anda adalah pengisian riwayat hidup. Dan di sini Bapak Ibu ya akan diberikan nilai-nilai Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ada afirmasinya atau tidak. Itu ya Bapak Ibu. Nah, terkait ini ada dua nantinya Bapak Ibu berdasarkan pantauan kita, XTHK 2 maupun database yang tidak dapat diusulkan menjadi paruh waktu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Ibu, ini adalah keterangan kelulusan ya berdasarkan data yang sudah Bapak Ibu lihat. Yang pertama adalah peserta database baik tahap 1 atau tahap 2 yang nantinya tidak bisa hadir atau tidak dapat hadir. Ini yang pertama, yang nantinya tidak dapat diusul menjadi paruh waktu. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu R2 atau database ya, R3 yang ikut seleksi CPNS lanjut hingga ujian SKD. Nah, ini juga Bapak Ibu sesuai regulasi tidak dapat mengikuti seleksi P3K sehingga tidak dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Bagi Bapak Ibu ya R2 dan R3, ini masih ada satu lagi Bapak Ibu yang bisa kita tunggu yang membuat Bapak Ibu bisa menjadi full time nantinya, yakni terkait dengan optimalisasi formasi. Namun optimalisasi formasi ini dilakukan di tahap 2 Bapak Ibu sekalian, dan ini kemudian akan didahulukan untuk pengisian formasi-formasi di optimalisasi formasi tahap 2 nanti diutamakan adalah R2 dan database yang sebelumnya tidak mendapatkan formasi. Berdasarkan hasil pengumuman Bapak Ibu yang disampaikan di daerah, ada beberapa yang database maupun XTHK 2 yang tidak dapat mengikuti ujian seperti ini misalnya. Di sini TH itu adalah yang tidak dapat hadir. Maka mereka ini Bapak Ibu dianggap sudah diberikan kesempatan tapi tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ini ya tidak dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan tadi juga kita sudah update bagaimana respon dari daerah. Ya, jelas disebutkan di sana sesuai dengan Kemenpan 348, 347, 349. Yang diusulkan menjadi P3K paruh waktu itu adalah mereka yang ikut ujian, gitu ya Bapak Ibu. Jadi walaupun database, tapi kalau kesempatannya tidak dipergunakan, tidak ikut ujian, mereka ini tidak dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Hal mana untuk menyikapi anggaran ini untuk paruh waktunya nanti boleh dianggarkan di luar gaji gitu. Nah, terkait dengan kebijakan P3K paruh waktu ini memang di daerah sudah mulai ya Bapak Ibu ada sosialisasi. Tadi juga kita sudah ada sampaikan. Kita coba lihat bagaimana sebenarnya regulasinya. Terkait dengan regulasinya ini Bapak Ibu sekalian, untuk guru memang tidak ada tahap optimalisasi ya, itu disebutkan di diktum ke-31 Kemenpan 348. Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Itu catatannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu agar bisa diusul menjadi P3K paruh waktu seperti ini, maka catatannya adalah mengikuti seluruh tahapan seleksi, berarti sampai dengan ujian gitu ya Bapak Ibu. Hal mana kebijakan paruh waktu ini disebutkan di diktum di 32, kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-31 diusulkan oleh PPK kepada menteri. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian yang R2, R3 ya yang tidak mendapat formasi dan juga R4 kalau kemampuan keuangan daerahnya memungkinkan akan diusulkan oleh PPK-nya, bisa bupati, gubernur atau sekdanya
kepada Menteri Menpan RB untuk kemudian diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Terkait pengangkatan P3K paruh waktu ini utamanya GTT atau PTT tidak ada masalah penganggarannya Bapak Ibu. Hal mana selama ini juga Bapak Ibu sudah dianggarkan gajinya dari Pemda gitu ya. Mungkin yang menjadi persoalan nanti R4-nya, yang mana R4 itu mungkin penganggarannya selama ini dari dana BOS atau mungkin juga dari SPP komite sekolah itu. Nah, ini udah untuk guru. Sekarang kita lihat untuk nakes dan teknis Bapak Ibu. Nah, ini adalah untuk nakes. Di nakes itu ada Bapak Ibu tersendiri regulasinya, disebutkan di sini. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak memenuhi setelah diktum ke-27 dan diktum ke-28, berarti masalah kategori tadi, kebutuhan dapat diisi, ini Bapak Ibu, pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-27. Jadi nanti ini Bapak Ibu sekalian ada yang namanya tahap optimalisasi, tetapi ini di tahap kedua setelah tahap kedua gitu ya. Nanti kalau ada formasi yang kosong itu kemudian bisa di tahap dioptimalisasi itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, dalam hal instansi pusat melakukan pengelompokan kebutuhan pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi diberlakukan terbatas pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan tersebut dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-27 dan diktum ke-28. Ya, itu regulasinya. Kemudian ke-31, dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Dalam hal ini R2, R3, R4 maupun nanti R5, tapi tanggung jawab pemerintah Pemda itu sampai R4 saja, dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Ya, ini sama dengan guru tadi ya Bapak Ibu, nih paruh waktu. Dengan kebijakannya adalah kebutuhan pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-31 diusulkan oleh PPK kepada Menteri ya Menpan RB. Jadi ini juga tadi kita sudah lihat responnya di daerah sudah mengikuti ini ya, sudah ada mulai sosialisasi. Barangkali daerah Bapak Ibu juga nanti ada gitu ya. Begitu juga Bapak Ibu untuk tenaga teknis juga disebutkan di sini ya. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi setelah diktum ke-31, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan, ini kuncinya, dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sesuai dengan kategori masing-masing di atas sebelumnya ya. Ini utamanya daerah-daerah yang sebelumnya membagi-bagi formasi lah ya. Kemudian diktum ke-32 dalam hal instansi pusat melakukan pengelompokan kebutuhan pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi diberlakukan terbatas pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan tersebut dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-31. Itu Bapak Ibu. Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Ya, ini usulannya kepada Menteri Pan RB gitu ya, untuk disetujui. Nah, nanti Bapak Ibu juga akan melakukan pengisian daerah karena itu akan diterbitkan NIP-nya, yang mana Bapak Ibu sekarang Kepala BKN kita sudah ditetapkan ya, Ketua Korpri sebelumnya Pak Julvan ya. Nah, itu harus diusulkan, ditetapkan NIP-nya, kemudian itulah digunakan sebagai dasar pengusulan P3K paruh waktu ya. Jadi Bapak Ibu adalah milik daerah. Nah, barangkali ini informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.